Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diri Rizky Ramadan dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Hukum S1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sejarah atau tentang hukum perdata sendiri. Sejarah hukum perdata sendiri, sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia tidak lepas dari sejarah perkembangan ilmu hukum di negara-negara Eropa lainnya. Dalam arti perkembangan hukum perdata di Indonesia amat dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-negara lain, terutama yang mempunyai hubungan langsung Indonesia sebagai negara yang berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Maka kebijakan-kebijakan dalam hukum perdata tidak lepas dari kebijakan terjadi yang diterapkan di negara Belanda. Pengertian hukum perdata sendiri menurut para ahli, menurut Profesor Subekti menjelaskan pengertian hukum perdata, jadi hukum perdata merupakan hukum semua hukum privat material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Menurut Profesor Subekti, hukum perdata terbagi menjadi 4, yaitu hukum tentang diri seorang atau seorang diri, yang kedua hukum keluarga, yang ketiga hukum kekayaan, dan keempat hukum waris. Dan beberapa jenis-jenis hukum perdata di Indonesia, termasuk pelanggaran dalam jenis hukum ini memiliki beberapa karakteristik tersendiri dalam beberapa hal. Yang pertama, hukum perkawinan, yang kedua, hukum waris, yang ketiga, hukum keluarga, yang keempat, hukum perikatan, dan yang kelima, ada hukum kekayaan, dan keenam, hukum perceraian, dan ketujuh, hukum pencemaran nama baik. Contoh hukum perdata yang sering kita saksikan akibat kebebasan berekspresi melalui sosial media adalah masalah pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik ini sering kali dialami oleh public figure terutama. Mahkamah Konstitusi atau MK menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang sudah sepatutnya dilindungi hukum yang berlaku, sehingga pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, sehingga hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum. Penyelesaian dalam hukum perdata sendiri terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada tahap mediasi, yang kedua ada tahap pembacaan gugatan, terus ketiga tahap pembuktian, yang keempat tahap kesimpulan, dan yang terakhir tahap putusan. Selanjutnya di dalam putusan perkara perdata memuat pertimbangan. Pertimbangan ini dibagi menjadi dua, pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam rumusan putusan sering dibuat dengan huruf kapital yang berjudul tentang duduknya perkara dan tentang pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan tentang duduknya perkara memuat isi gugatan penggugat. Isi suratan jawaban tergugat yang ditulis secara lengkap, alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, baik alat bukti dari pihak penggugat maupun alat bukti dari pihak tergugat. Dan saya akan menjelaskan beberapa urutan persidangan dalam perkara perdata. Yang pertama, sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum. Yang kedua, para pihak penggugat maupun tergugat diperintahkan memasuki ruangan sidang. Yang ketiga, para pihak diperiksa identitasnya, surat di dalamnya termasuk surat kuasanya, demikian pula diperiksa surat izin praktik dari organisasi advokat jika dikuasai dengan advokat. Dan yang keempat, apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai melalui tahap mediasi sendiri. Yang kelima, majelis hakim menawarkan apakah akan menggugat mediator dari lingkungan PN atau dari luar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Yang keenam, apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat atau kuasanya. Yang ketujuh, apabila perdamaian berhasil, maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bersitel demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ke-8, apabila tidak ada perubahan acara, selanjutnya jawaban dari tergugat, di dalamnya jawaban berisi ekspresi, bantahan, permohonan putusan, provisionil, gugatan rekonvensi. Dan yang ke-9, urutan yang ke-9, apabila ada gugatan rekonvensi, tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi. Dan yang ke-10, replik dari penggugat apabila digugat rekonvensi maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi pada saat surat menyurat jawaban
dijawab dan ada kemungkinan ada gugatan intervensi, Fugging, free waring, dan Tweekensem. Itu yang di dalamnya dalam pada surat menurat. Dan yang ke-12 itu sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela atau putusan provisional, putusan tentang dikabulkannya ekspesi absolut atau ada gugatan intervensi. Dan yang tahap ke-13 itu ada tahap pembuktian. Dan tahap ke-14 dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi. Tahap yang ke-15 dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi. Dan ke tahap ke-16, apabila diperlukan majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat atau tempat objek sengketa atau TKP. Yang ke-17 kesimpulan dari masing-masing kedua belah pihak. Yang ke-18 itu ada musyawarah oleh majelis hakim. Dan yang ke-19 pembacaan putusan majelis hakim. Dan yang terakhir itu adalah isi putusan majelis hakim dapat berupa gugatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, gugatan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima. Itulah salah satu ciri-ciri atau urutan dari sidang hukum perdata sendiri. Dan yang saya jelaskan tadi adalah tentang sejarah tentang hukum perdata di Indonesia sendiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.